Assalamualaikum soalnya semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Mama Kila di sini. Hari ini saya mau share resep empek-empek murah meriah. Jadi, insya Allah dari bahan-bahan yang murah meriah tersedia di sekitar kita, insya Allah, dan tidak kalah enak ya dengan empek-empek yang menggunakan ikan segar. Di sini ada asam jawa dan bawang putih. Asam jawa sekitar 30 gram, bawang putihnya sekitar 35 gram. Ada gula merahnya itu 1,5 ons atau 150 gram, dan gula pasir itu 100 gram. Ada garam dan sedikit terasi. Nah, Saleha bisa lihat sendiri terasi. Ini terasi opsional ya, bisa dipakai ataupun tidak. Untuk penggunaan garam, ini nanti bisa disesuaikan. Dan air sebanyak 800 ml. Kita bikin cukonya dulu ya. Ini bahan-bahan untuk cukonya atau kuah empek-empeknya. Sekarang kita nyalakan kompornya. Lalu kita masukkan airnya ya Soleha. Kita masukkan airnya. Nah, setelah air masuk, kita kasih masuk bawang putih dan asam jawa. Tidak usah ditutup ya, sebentar saja itu sudah mendidih karena ini untuk sekitar 5 atau 8 porsi. Ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah dan gula pasir. Biarkan dia larut ya, gula pasir dan gula merahnya. Kita kasih garam dan terasi. Terasi opsional ya, Soleha ya. Nah, Soleha sendiri bisa langsung menambahkan cabai, gilingan cabai ya, cabai segar ke dalam cuko ini. Tapi berhubung anak saya suka ya kalau makan empek-empek dan menggunakan cuko, tapi dia tidak terlalu suka pedas ya. Jadi mengalah saja ya, nanti cabainya kita gerus kalau mau makan. Seperti itu. Memang sih kurang begitu mantap kalau begitu, tapi kan kasihan anak-anak ya kalau mau pakai cuko, jadi dia nggak bisa kalau pedas. Ini kalau misalkan tidak menggunakan terasi kan bisa menggunakan ebi ya, tapi saya tidak punya ebi di dapur saya sehingga menggunakan terasi sedikit saja. Tapi kalau misalkan Soleha tidak suka, tidak apa-apa ya, jangan digunakan, optional saja. Ini kita tunggu reduce sedikit, jadi sampai dia agak sedikit mengental. Tuh, kalau dia sudah ada banyak busanya, berarti ini sudah proses reducingnya itu sudah bagus ya. Jadi penyusutannya sudah bagus. Nah, tunggu sebentar lagi saja, lalu kita matikan apinya. Nah, ini nanti setelah agak kental, kita saring. Jadi bawang putih dan lain-lain sebagainya sudah tidak kita perlukan karena kita kan hanya memerlukan jusnya saja atau jusnya saja ya dari bawang putih dan asam jawa. Jadi kita buang, kita saring ya sehingga kita mendapatkan cuko yang clean. Nah, Soleha, cukonya sudah jadi, alhamdulillah sudah saya saring juga. Ini disimpan di jar. Kita sisihkan sebentar, kita buat adonan empek-empeknya ya. Nah, di sana saya sudah mendidihkan air untuk melarutkan tepung ya. Ini 300 gram tepung tapioka atau aci ya, boleh. Ini tepung terigu 150 gram. Dan ada telur 2 buah. Dan murah meriah karena tidak menggunakan ikan segar, dan alih-alih menggunakan ikan segar, saya menggunakan ikan asin tongkol seperti ini. Ini sudah dicuci bersih ya Soleha. Ya, ini sudah dicuci bersih. Jadi tidak menggunakan, daripada ya saya lebih memilih menggunakan
ikan asin tongkol daripada menggunakan essence ikan. Sekarang tuh kan banyak essence ikan ya. Jadi tidak menggunakan ikan tapi sudah bau ikan, tapi akan terasa ketika dimakan ya. Jadi ini telur supaya kalau dingin ya empek-empeknya itu tidak, kalau orang Sunda bilang tidak gaalen ya. Dan telur ini difungsikan untuk juga untuk air, pengganti air ketika memblender ikan tongkol asin ini. Nah, Soleha, satu lagi yang membedakan, kalau menggunakan ikan segar tidak perlu menggunakan penyedap ya, penyedap seperti Royco dan lain-lain, tidak perlu. Tetapi saya di sini menggunakan ikan tongkol asin, jadi menggunakan sedikit penyedap, Royco dan garam. Kita mulai prosesnya dengan memblender telur dan ikan tongkolnya. Sementara ikan tongkol di blender, kita campurkan tepung kanji, terigu, dan seasoning. Kita aduk rata dulu ya, Soleha ya. Aduk rata. Kita masukkan air panas ya, air mendidih. Harus air mendidih ya, Soleha ya. Ini tidak menggunakan takaran, jadi dikira-kira saja, diperkirakan saja ya. Nah, seperti ini kita aduk. Lalu kita masukkan ikan tongkol yang sudah di blender dengan telur. Nah, seperti ini. Lalu kita aduk-aduk sampai dia kalis ya. Nah, seperti ini adonannya sudah kalis, dan tadi saya juga sudah menyiapkan telur yang sudah dikocok untuk dalamannya, karena saya hanya bikin kapal selam saja ya, jadi pempek kapal selam saja. Lalu kita cetak ya Soleha ya. Di sana saya juga sudah mendidihkan air dan dicampur dengan minyak sedikit. Setelah air mendidih, kita masukkan pempeknya ya. Nah, kita tunggu dia matang ya, Soleha ya. Dengan dia sudah naik ke permukaan, itu tandanya dia matang. Jadi, ini tips saja ya, daripada menggunakan misal ingin menjual dengan harga murah ya. Semisal daripada menggunakan essence ikan, lebih baik menggunakan ikan tongkol asin, karena kalau essence itu hanya tercium tapi tidak terasa. Kalau tongkol asin ini dia tercium dan dia terasa di empek-empeknya. Nah, sebentar kita angkat ya Soleha, ini sudah matang. Ini kita angkat ya. Allahu Akbar. Maaf ya, jatuh. Nah, kita angkat, ini udah matang. Tadi ada sisa adonan dan telurnya habis, saya bikin lenjer ya. 3, 4, 5, 6. 10, dapat 10 ya dari bahan-bahan yang telah saya sebutkan tadi. Kalau Soleha jual 10.000 bisa dapat 100.000. Insya Allah ya, ini enak rasanya. Nah, tadi pempeknya sudah kita angkat, sudah saya angkat. Sekarang kita goreng pempeknya. Minyaknya sudah panas. Kita goreng pempeknya ya. Kita coba satu aja dulu ya Soleha ya. Waktu saya tinggal di Sulawesi, tante saya bilang katanya kalau goreng pempek itu harus dibegini-begini. Biar dia teh kalau Sunda mah naroknok, katanya. Nggak tahu saya naroknok itu seperti apa ya Soleha, tapi kita ikuti aja ya. Ini sudah matang, tingkat kematangannya tergantung Soleha ya, selera. Kita angkat. Ini pempeknya sudah jadi, kita lihat ya Soleha ya.
Dalamannya seperti ini, maaf, ini lembut pempeknya. Jadi ketika dingin, insya Allah dia tidak keras, tidak gaalen kata orang Sunda ya. Kita coba ya Solehah ya. Saya mau pas telurnya. Cocok, kecupoknya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Solehah semua wajib coba ya. Ini enak dan insya Allah anti gagal. Asal ikuti step per stepnya ya. Baiklah Solehah, selamat mencoba semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jazakumullah khair untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di resep Mama Kila lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.